guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han terus berkultivasi, tidak tahu tahun dan bulan. 10 tahun kemudian, kali ini dia benar-benar bekerja keras di balik pintu tertutup. Di istana peri seperti itu, apalagi yang bisa dia lakukan tanpa berlatih? Tidak ada cara untuk bepergian bahkan jika dia ingin bepergian. Dalam 10 tahun terakhir, kultivasi Fang Han juga telah berkembang pesat. Meskipun dia masih belum berkultivasi ke surga dan alam manusia, tingkat 4 kekuatan supernatural di alam yin dan yang telah dikultivasikan dengan sempurna. Gang Qi bergerak sesuka hati, dapat mengubah semua jenis burung dan binatang buas, serangga, ikan, hutan, ombak, gunung, dan lain-lain. Fang Han melepaskan Qi Kaisar kayunya sendiri, yang menembus seluruh aula, secara bertahap berubah, seperti pelukis hebat, membuat sketsa gambar dengan satu pukulan. Pertama-tama, bulan yang cerah, diterangi tinggi, seperti piring perak. Taburkan cahaya dingin, lalu hutan pinus. Di antara hutan pinus, mata air berdeguk, dan ada ikan berenang di mata air. Di antaranya, angin sepoi-sepoi bertiup, ombak pinus bergelombang, bersiul satu sama lain, sungguh gambar yang indah. Penyihir berkata, dalam 10 tahun, kamu dapat mengolah tingkat 4 kekuatan supernatural keadaan yin dan yang ke tingkat seperti itu. Ini sangat langka, ucap Fang Qiolin melihat transformasi Fang Han, dan pria misterius itu tidak bisa tidak mengaguminya dengan jelas. Sayangnya, jika saya berada di luar dan berlatih selama 10 tahun, saya mungkin tidak dapat mencapai keadaan ini. Tampaknya retorika saya menantang Hua Tiandu untuk 10 tahun memang tidak bisa diandalkan. Ucap Fang Han menghela nafas. Dalam 10 tahun terakhir, dia juga telah memahami Qingdi Mu Huanggong secara menyeluruh. Karena ada seorang guru yang baik, pria misterius, yang menjawab berbagai pertanyaan sulit untuknya. Tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Lagi pula, butuh 10 tahun untuk berkultivasi dan hidup dalam keheningan, dan Taoisme yang dia sadari bukanlah hal yang kecil. Dalam hal ini, dia juga memahami teknik pemotongan hebat satu persatu. Begitu dia mencapai alam surga dan manusia, dia segera berlatih, dan kekuatannya tak terkalahkan. Meskipun tidak ada peningkatan di bidang mana, ia telah menjadi ahli dalam pemahamannya tentang kultivasi, meletakkan dasar yang kuat untuk latihannya di masa depan. Fang Han diberkati dengan petualangan di Taiyuan Immortal Mansion. Karena di Sekte Yuhua, tidak mungkin baginya untuk menerima begitu banyak bimbingan. Bukannya para tetua Yuhuamen tidak menunjuknya, tetapi mereka semua sangat sibuk. Mereka harus mengolah semua jenis kekuatan magis, dan mereka harus memperbaiki pil dan senjata ajaib, dan berjuang untuk hidup mereka dengan langit. Di mana mereka tidak dapat memiliki waktu untuk mengarahkan murid-murid dengan sabar. Bahkan Komandan Iblis, Lao Sunya, Kaisar Besar Xiantian, mengajarinya kekuatan magis, dan dia tidak akan menjawab semua jenis masalah untuknya tanpa gangguan selama 10 tahun. Terkadang ketika kultivasi mencapai ujung tanduk, dia harus berpikir keras dan menyingkirkan penghalang. Misalnya, rentang hidup Fang Han adalah 900 tahun, tetapi beberapa ratus tahun telah berlalu dengan mempraktikkan beberapa kekuatan magis, mengumpulkan Qi, dan kemudian menyempurnakan beberapa senjata ajaib. Tapi sekarang, orang misterius itu hanya diam, dan jika dia memberi nasihat setiap hari, manfaatnya sangat besar. Itu bukan apa-apa. Hua Tian telah menerima Taoisme dari Yang Mulia Panwu Abadi, yang secara alami sangat kuat, tetapi jika Anda memiliki pohon dunia, Anda hanya perlu mengolahnya dan menunggunya tumbuh dan benar-benar menembus dunia abadi. Bahkan jika itu adalah kelahiran kembali dari Yang Mulia Panwu Abadi, itu tidak akan menjadi lawanmu. Mendengar Fang Han menghela nafas dan janji 10 tahun Hua Tiandu, pria misterius itu tertawa. Tunggu pohon dunia tumbuh, 100 juta tahun tidak akan cukup. Bahkan Tuan Protos tidak memiliki rentang hidup yang lama.
Ucap Yan tiba-tiba berkata, "Hei, naga kecil, kamu masih mengenal Protos." Ucap pria misterius itu telah berbicara banyak dengan Yan selama 10 tahun terakhir. Juga mengetahui bahwa naga kecil ini adalah Nadinaga dari Sungai Suci Huangquan. "Ini bukan apa-apa, kami juga menangkap 2 Protos," jawab Yan melepaskan tubuh 2 Protos. Pada saat ini, bahkan suara pria misterius itu menunjukkan kengerian yang dalam. Para dewa muncul kembali, dan akan ada kekacauan besar antara langit dan bumi. Tanpa diduga, pertempuran memadamkan para dewa 10.000 tahun yang lalu mengejutkan dunia, dan banyak makhluk abadi ada di sana. Pada saat itu, Yang Mulia Panu juga mati di tangan para dewa Protos ini. Jelas bahwa para dewa sudah punah pada waktu itu. "Hei, Protos muncul kembali, dunia bergejolak, mungkin ini kesempatanmu untuk keluar dari masalah." "Barang antik tua," ucap Yan menggoda. Dia memanggil orang misterius itu dengan ucapan barang antik tua, dan pihak lain tidak marah, tetapi membicarakannya. Pria misterius itu tertawa lagi dan berkata, "Kamu naga kecil memiliki beberapa cara untuk pergi, tetapi sayangnya kamu telah kehilangan kekuatan. Saya tidak tahu kapan itu akan pulih. Tetapi pohon dunia dipotong oleh leluhur para dewa. Dulu sekali, dan kemudian benar-benar hancur, pecahannya tersebar di antara langit dan bumi. Jika Anda dapat mengumpulkan pecahan-pecahan itu satu persatu dan memadukannya ke dalam pohon muda, Anda mungkin dapat dengan cepat memulihkan sebagian dari keajaiban ini pohon. Akan ada lebih sedikit waktu untuk mengolahnya. Sayangnya, kekuatan para dewa Protos sangat ajaib, dan saya tidak dapat memahami misterinya. Kekuatan semacam ini pada dasarnya berbeda dari kekuatan magis manapun." Fang Han tiba-tiba berpikir, "Saya tidak tahu. Bisakah senior tahu apa kekuatan ras dewa ini?" Ucap Fang Han. "Itu pertanyaan yang bagus. Kamu memiliki mayat Protos. Katakan saja padaku sebelumnya, apakah kamu tahu mengapa nenek moyang Protos menebang pohon dunia?" Tanya pria misterius itu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Karena pohon dunia, ada ancaman fatal bagi Protos. Setiap Protos yang bersentuhan dengan pohon dunia akan sepenuhnya musnah, dan tidak akan ada ampas yang tersisa. Karena Protos lahir dari sumber energi paling misterius antara langit dan bumi. Itu sama dengan energi spiritual dunia peri. Ini adalah nutrisi dari pohon dunia. Anda tidak dapat secara langsung menyerap kekuatan para dewa, tetapi setelah nutrisi dan transformasi pohon dunia, itu dapat digunakan. Meskipun tidak dapat meningkatkan mana Anda, itu dapat digunakan. Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sifat dunia. Jadi Anda dapat dengan cepat memasuki rahasia alam surga dan manusia. Hubungan antara surga dan manusia sesederhana itu. Haha. Ternyata begini, kayaknya orang nggak bisa makan tahi langsung, tapi pakai tahi untuk menuang sayur, dan sayurnya bisa dimakan kalau sudah besar. Jawab Yan tertawa, "Saya telah mempelajari cara menyerap kekuatan Protos, tetapi tidak ada. Ini sangat sederhana, Fang Han, cobalah." Fang Han sudah mengerti artinya, dan dengan cepat menghancurkan pohon dunia di tengah alisnya. Akarnya muncul dan berakar kuat pada mayat Protos. Tiba-tiba, seluruh tubuh mengerut, seolah-olah semua darah telah tersedot. Fang Han merasa bahwa gelombang, kekuatan para dewa, benar-benar diserap oleh pohon dunia dan bergabung ke dalam tubuh pohon, seolah-olah telah sangat ditambah. Daun yang semula diberikan kepada penyihir, ternyata kembali muncul kuncup. Di masa lalu 10 tahun kultivasi, penyihir juga telah memurnikan daun itu dan berhasil mengolahnya menjadi ki sejati, tetapi dia masih agak jauh untuk melangkah ke alam tingkat 3 kekuatan gaib Gangki, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Fang Han benar-benar merasa bahwa vitalitas yang halus dan misterius ditransmisikan dari pohon dunia dan diserap dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba, seolah-olah orang yang rabun jauh memakai kacamata dan seluruh dunia menjadi jelas. Dia sepertinya melihat vitalitas yang tak terbatas di langit dan bumi,
dan ada berbagai kekuatan yang melayang-layang. Beberapa di antaranya dapat diserap oleh tubuh manusia, dan beberapa di antaranya bisa sangat berbahaya. Ketika kekuatan Tuhan memasuki pikirannya, kekuatannya tidak meningkat, tetapi sebuah jendela terbuka di depan matanya, membuat dunia lebih jelas. Gunung, sungai, dan perairan di dunia terdiri dari partikel vitalitas kecil. Komposisi di antara mereka memiliki hukum misterius. Sesuatu yang disebut formasi. Batas antara surga dan manusia, pemahaman tentang surga dan manusia, tampaknya rusak pada saat ini. Dia memiliki pencapaian besar dalam yin dan yang, tetapi dia memiliki pemahaman baru. Bagaimana? Protos benar-benar tidak sepele. Vitalitas mereka dapat memperluas visi Anda dan meningkatkan kultivasi Anda. Anda telah membuka setengah dari jendela. Pikirkan baik-baik selama beberapa tahun dan melangkah ke alam tingkat 5 kekuatan gaib. Ini bukan tugas yang sulit. Pada saat itu, Anda dapat sangat meningkatkan umur Anda, dan pada saat yang sama, Anda dapat menguraikan inti emas dan memiliki 28 kekuatan magis. Ucap pria misterius itu menghela nafas. Fang Han berseru, "Saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu." Keberuntungan macam apa? Saya mendapat artefak Tao, tetapi rusak. Saya mendapatkan pohon dunia, tetapi itu adalah sebuah fragmen. Saya masih terjebak di istana abadi Taiyuan ini, tidak hidup atau mati. Saya tidak tahu tahun dan bulan berapa saya bisa keluar. Saya tidak peduli, tetapi penyihir terputus dari makanan dan air, dan telah mencapai jalan buntu. Beberapa tahun kemudian, akan sangat mengkhawatirkan. Ucap Fang Han menggelengkan kepalanya ketika orang misterius itu mengatakan bahwa dia beruntung. Karena dia melihat penyihir itu kehabisan air dan makanan, pil Yuan Ying, pil emas penopang kehidupan dan pil darah yang asli semuanya telah dimakan. Meskipun ada lebih dari 100.000 Below Great Pills yang tersisa, itu tidak cukup untuk makan selama 10 tahun lagi. Adapun air suci 6 matahari, tidak sedikit yang tersisa. Meskipun Fang Han memiliki pohon dunia untuk terus memberikan energi spiritual dari dunia peri, tapi penyihir tidak. Jika ini berlanjut selama 10 atau 20 tahun lagi, dia akan kehabisan makanan dan mati. Aku tahu ini sejak lama. Aku menyimpan banyak pil dan sumber air di peta mata air kuning. Aku juga berjaga-jaga agar tidak bertemu jedis seperti ini. Jika penyihir itu benar-benar tidak bisa bertahan, aku harus memberinya vitalitas dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untungnya, Hua Tian membawa Long Xuan pergi, jika tidak, akan lebih mendesak untuk memiliki satu orang lagi. Ucap Fang Han berpikir sejenak, masih duduk bersila dan terus berlatih dan memahami, berusaha untuk menembus surga dan alam manusia sesegera mungkin. Kemudian hancurkan inti emas dan kultivasi menjadi 28 kekuatan gaib. Adapun mayat ras dewa, Fang Han belum siap untuk menyerapnya, bagaimanapun, itu tidak akan meningkatkan banyak kekuatan. Setelah dia mengolah 28 jenis kekuatan gaib, dia akan melihat apakah dia bisa memurnikan mayat itu menjadi ramuan yang meningkatkan rentang hidup. Senior, aku punya waktu sekitar beberapa tahun sebelum aku bisa melangkah ke alam surga dan manusia. Tanya Fang Han berlatih sebentar, dan merasa bahwa energi Qi-nya telah lengkap, dan dia telah memasukkan kekuatan para dewa. Dia membuka skylight untuk merasakan langit dan manusia, tetapi dia tidak bisa mengambil setengah langkah itu. Dia merasa ada beberapa kendala, jadi dia bertanya pada orang misterius itu. Berkisar dari 5 tahun hingga 8 tahun. Tapi sekarang kamu telah mencapai puncak Kaisar Kayu Azure Kaisar Gong, dan jika kamu terus menggilingnya, memang sulit untuk ditembus. Lebih baik berlatih yang lain. Misalnya, tubuh emas Yan Luo Anda. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik adalah harta karun, dan budidaya kekuatan gaib tergantung padanya. Saya merasa tubuh fisik Anda sedikit kurang dan belum menandingi Mu Huanggong. Anda bisa mencoba kultivasi Anda.
Ucap orang misterius memiliki mata yang ganas dan sering memiliki ide-ide aneh. Lagi pula, pengalaman kultivasi pihak lain bahkan tidak bisa menandingi Yan, apalagi Fang Han. Berkultivasi Yamajinbo, sayang sekali, tidak ada vitalitas bumi di sini. Bagaimana cara berlatih? Alasan berkultivasi Muhuang Gangki adalah pohon dunia. Ucap Fang Han tercengang. Dia tidak berpikir untuk mengolah tubuh emas Yan Luo, karena hal pertama adalah menyerap esensi bumi. Jika tidak ada esensi bumi, tidak mungkin untuk berkultivasi. Tidak apa-apa, kamu menggunakan pohon dunia untuk berkomunikasi dengan lambat. Mungkin kamu bisa merasakan bumi. Jika kamu bisa merasakannya, maka dampak dari bumi dan kayu, tubuh fisik, dan mana juga merupakan cara yang baik untuk menembus surga dan manusia. Jawab orang misterius mengikuti petunjuk dan menjelaskan secara menyeluruh. Segala macam metode untuk menerobos dunia, dimuntahkan dari mulutnya, sehingga Fang Han tiba-tiba tercerahkan. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkan percobaan para senior. Ucap Fang Han menggembungkan energi fisik dan darahnya, dan dengan keras mendesak seluruh tubuh Yan Luo Jinsen dan bumi untuk merasakan, dalam upaya untuk berkomunikasi dengan surga dan manusia dan menyerukan vitalitas bumi. Mata tak berujung, kebijaksanaan sempurna, aku suci dan tidak ternoda, bersihkan bunga teratai. Ucap Fang Han. Di aula ini, itu benar-benar terisolasi dari dunia luar, tetapi Fang Han samar-samar bisa merasakan dunia luar melalui pohon dunia, terutama setelah dia mengembangkan tingkat 4 kekuatan gaib, alam yin dan yang, indera menjadi lebih jelas. Sekarang saya mulai berlatih tubuh emas Yan Luo, sepertinya saya merasakan sedikit vitalitas bumi, tetapi tidak bisa terserap oleh diri saya sendiri. Tangkap, ucap Fang Han menggenggam jejak esensi bumi ini, kehendak spiritual Fang Han merampok masa lalu seperti harimau lapar, masuk jauh ke dalam pohon dunia, menjulur keluar, dan mengembara secara halus dalam waktu dan ruang yang terlipat. Pohon dunia sangat ajaib, ruang dan waktu aula ini semuanya mengklaim sebagai satu tubuh, terisolasi dari dunia luar, tetapi akar pohon dunia dapat melipat ruang dan waktu dan menembus setiap lubang. Semangat Fang Han melalui pelipatan ruang dan waktu, juga merambah sedikit, seolah-olah dia telah mengalami perjalanan yang luar biasa dan mendapat banyak manfaat. Jejak energi roh bumi ditemukan oleh Fang Han, digenggam, dan ditarik ke akar pohon dunia, dan kemudian diberkati ke tubuhnya. Untuk sesaat, secerca energi kristal kuning jernih berdesir dari tubuhnya. Ini adalah Wutu Jing Yuan asli. Pohon dunia benar-benar menakjubkan, ucap pria misterius itu berseru. Fang Han tidak mendengar kata-kata pria misterius itu lagi, menjalankan tubuh emas Yan Luo dengan seluruh kekuatannya, menyerap banyak energi roh bumi. Energi bumi di sekitar tubuh semakin kuat dan kuat. 1 tahun lagi telah berlalu. Vitalitas bumi di tubuhnya membentuk kulit telur kuning kristal, yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya, dan kekuatan luar biasa di dalamnya berjatuhan dan berguling, seolah-olah Hercules sedang menyeduh. Di antara 5 elemen, bumi adalah pusatnya, kekuatannya adalah yang terbesar dan paling kuat. Di antara kekuatan magis 5 kaisar, Tuhuangdao Kaisar Kuning adalah yang paling mengesankan dan agung. Fang Han sekarang bersiap untuk mengorbankan kekuatan magis ini. Tubuh emas Yan Luo sebelumnya hanya melatih tubuh fisiknya dan tidak terkait dengan energi sejati mana. Jika tidak, itu akan meledak dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Sekarang Fang Han telah mendengarkan saran pria misterius itu. Ketika alam yin dan yang dalam kondisi terbaiknya, biarkan alam dan hutan bercampur dan menerobos alam surga dan manusia dalam ledakan. 2 tahun berlalu. Vitalitas bumi di tubuh Fang Han berwarna emas dan cemerlang, dan tampaknya seperti kulit telur emas, dengan nafas pegunungan. Sudah waktunya, ucap Fang Han merasa bahwa dia telah mengumpulkan cukup esensi bumi dan vitalitas di sekujur tubuhnya. Setelah menimbangnya sebentar, dia mengertakkan gigi, menabrak tubuhnya, dan bertabrakan dengan Muhuang Gangki. Tiba-tiba,
Serangkaian ledakan terjadi di tubuhnya, berdarah dari 7 lubang. Secara khusus, sepotong otot di tubuhnya tampak meledak dan jatuh, dan tulang-tulang di seluruh tubuhnya meledak. Dalam pikirannya, itu juga seperti menyalakan petasan, yang mengejutkan. Apa yang telah terjadi? Ucap penyihir itu melompat ngeri, sepertinya semua orang akan berpikir bahwa Fang Han akan mati. Tabrakan antara bumi dan kayu, bahayanya sedikit lebih berbahaya, tetapi dia bisa menghentikan bahayanya. Pria misterius itu juga memperhatikan Fang Han dengan hati-hati dan berkata, "Saya harap Anda bisa menembus level ini." Tepat ketika orang misterius itu berbicara, ledakan di tubuh Fang Han tiba-tiba berhenti, dan 2 aliran udara tiba-tiba mengalir keluar dari langit di atas kepalanya, satu kuning murni dan yang lainnya biru murni. Darah yang meledak di tubuhnya hanyut. 2 udara tanah dan kayu, masing-masing di tempatnya. Kaisar kayu kembali ke hati, Kaisar bumi kembali ke limpa dan 5 organ internal dan 5 elemen, formasi besar surga dan manusia, meledak dari mulutnya. Sebuah pusaran yang mengalir, seperti nebula, memasuki tubuhnya. Mu Huang Gangqi memasuki hati, dan Tu Huang Gangqi memasuki limpa. Kedua pusaran itu adalah formasi. Ini adalah formasi yang dibentuk oleh Gangqi. Pada saat ini, Fang Han menerobos batas antara surga dan manusia, melangkah ke tingkat 5 kekuatan supranatural, alam surga dan manusia. Sejak saat itu, dia dapat memperbaiki alat-alat roh, mendapatkan bahan-bahan surgawi, dan memperbaiki harta karun. Bahkan dapat disebut orang yang suci. Hati adalah kayu, limpa adalah tanah, jantung adalah api, paru-paru adalah logam, dan ginjal adalah air. Dia menerobos surga dan alam manusia, jadi dia melatih Mu Huang Gangqi menjadi formasi besar, menyembunyikannya di hatinya, dan memadatkan Tu Huang Gangqi menjadi formasi besar, menyembunyikannya di limpa dan perutnya. Namun, Mu Huang Gangqi Fang Han jauh lebih dalam, dan Tu Huang Gangqi baru saja mengembun. Perbedaan antara keduanya tidak dapat dihitung. Namun, 2 ki bumi dan kayu telah sepenuhnya mengaktifkan fungsi hati dan limpa. Tiba-tiba, kekuatan fisik Fang Han melonjak. Gelombang udara mengalir keluar dari pori-pori, dan ada ledakan sonik di mana-mana. Tubuhnya bergerak sedikit di aula, dan ada hantu di mana-mana. Seluruh orang itu seperti pedang terbang, meledakkan gelombang udara, dan kecepatannya luar biasa. Ini adalah kekuatan daging. Gangqi mengembun dalam formasi besar, memasuki tubuh fisik, dan bergabung dengan tubuh fisik. Inilah sebabnya mengapa itu akan meningkatkan umur 800 tahun. Penguasa surga dan alam manusia. 5 kekuatan supernatural, bukan hal kecil. Ini juga merupakan perubahan kualitatif di alam kekuatan gaib. Namun, ketika ki kedua memasuki tubuh, Fang Han jelas merasa bahwa 5 elemen di tubuhnya tidak seimbang. Ki kayu adalah yang terberat, api hati kuat, limpa adalah yang kedua, dan jantung, paru-paru, dan ginjal adalah yang kedua. Spanduk Suzaku. Gumam Fang Han teringat harta yang ditinggalkan oleh Peri Huoyun, bendera burung vermilion terbang, dan dicuci oleh Fang Han dengan air suci mata air kuning, dan segera terbakar, dan api tak berujung keluar dari bendera. "Yan, bantu aku!" Fang Han berteriak dengan keras, dan Yan menembak pada saat yang sama. Nyala api bendera burung vermilion berubah drastis, perlahan mengembun, dan akhirnya berubah menjadi 2 kaisar bangsawan. Baik kaisar dan wanita itu memegang tongkat api di tangan mereka, persis dalam bentuk kaisar merah dan kaisar api. Pada saat ini, Fang Han menjadi kaisar merah kaisar api Qi. Kedua kaisar secara bertahap berubah menjadi susunan besar, dan pola api menyusut ke jantung tubuh. Fang Han merasa bahwa fungsi jantungnya sangat kuat, dan setiap ketukan dapat menghancurkan baja. Hebat! Awalnya, saya ingin berlatih kaisar merah kaisar api Qi, dan mengumpulkan api dari langit dan bumi. Setidaknya 1 kerja keras akan diperlukan. Sekarang saya menghancurkan spanduk burung vermilion untuk mendapatkan esensi api.
dan menyelamatkan saya dari banyak kultivasi. Ucap Fang Han diam-diam berkata dalam hatinya. Setelah itu, dia mengeluarkan inti emas. Saatnya untuk melarutkan inti emas.